Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai Kabinet Ali II. Nah, Kabinet Ali Sastroamidjojo II atau yang biasa dikenal dengan nama Kabinet Ali II merupakan salah satu kabinet dalam masa demokrasi parlementer di Indonesia. Nah, kabinet ini menjabat mulai dari 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet ini di bawah pimpinan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Nah, kabinet ini terbentuk setelah pemilihan umum 1955, yaitu pemilihan umum pertama yang dilaksanakan di Indonesia dengan tujuan membentuk pemerintahan yang lebih stabil dan demokratis. Kemudian, Kabinet Ali II ini sebenarnya dibentuk pada 20 Maret 1956, namun bekerja secara resmi mulai dari 24 Maret 1956. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai besar di Indonesia, yakni yang pertama Partai Nasional Indonesia, yang kedua Masyumi, dan yang ketiga Nahdlatul Ulama. Nah, karena keterlibatan tokoh-tokoh penting dari 3 partai besar tersebut, Kabinet Ali II juga biasa dikenal dengan nama Kabinet Ali, Rum, dan Idam, yang mengacu pada Ali Sastroamidjojo dari Partai Nasional Indonesia sebagai Perdana Menteri, kemudian ada Muhammad Rum dari Masyumi, dan Idam Khalid dari Nahdlatul Ulama yang masing-masing berperan sebagai Wakil Perdana Menteri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Program Kabinet Ali Sastroamidjojo II itu lebih berfokus kepada pemulihan negara setelah kemerdekaan, dan itu lebih menekankan kepada ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, program pertama itu ada memulihkan keamanan dalam negeri dari berbagai gangguan dan pemberontakan. Nah, yang kedua itu ada membangun ekonomi dengan memperbaiki keuangan negara dan menekankan inflasi. Yang ketiga itu ada mengembangkan sektor industri, pertanian, pendidikan, dan kebudayaan untuk pengembangan nasional. Yang keempat itu ada membentuk dan memperkuat otonom daerah melalui desentralisasi pemerintahan. Yang kelima itu ada meningkatkan keamanan dan pertahanan guna menjaga kedaulatan negara. Yang keenam itu ada melanjutkan perjuangan diplomatik untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Meskipun memiliki program yang ambisius, pelaksanaan kebijakan Kabinet Ali II menghadapi berbagai kendala, seperti di bidang ekonomi. Pada saat itu Indonesia mengalami inflasi yang tinggi, serta defisit anggaran dan minimnya investasi asing. Upaya pemerintah dalam menstabilkan ekonomi pada saat itu tidak berjalan efektif karena kurangnya koordinasi antar kementerian dan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, situasi politik dalam negeri juga tidak stabil karena perbedaan pandangan antar partai-partai koalisi yang menyebabkan ketegangan, yang sering menimbulkan ketegangan. Contohnya itu PNI dan Masyumi yang semulanya itu bekerja sama dalam kabinet, kemudian mulai mengalami perselisihan akibat arah kebijakan pemerintah. Perselisihan inilah yang mengakibatkan Masyumi menarik seluruh menterinya dari kabinet, mengakibatkan kekuatan politik kabinet semakin melemah. Kemudian di dalam bidang keamanan, kabinet harus menghadapi gerakan separatis di berbagai daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera yang menentang kebijakan pemerintah pusat. Dan hal inilah yang menyebabkan
atau memperburuk kondisi nasional dan menimbulkan ketidakstabilan yang berkepanjangan. Salah satu isu penting yang dihadapi Kabinet Ali II adalah perjuangan untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Meskipun diplomasi terus dilakukan dan kabinet dianggap gagal dalam upaya penyelesaian masalah Irian Barat, kegagalan ini menimbulkan kekecewaan terhadap rakyat dan turunnya citra kabinet. Selain itu, tekanan dari partai-partai politik yang ada di luar seperti PKI dan PSI semakin memperlemah posisi pemerintah. Berbagai permasalahan mulai dari konflik internal partai koalisi, gerakan separatis, krisis ekonomi, hingga kegagalan diplomatik dalam isu Irian Barat membuat Kabinet Ali kehilangan dukungan politik yang kuat. Akhirnya, pada 14 Maret 1957, Perdana Menteri Ali Sarto Amidjojo menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno, menandai berakhirnya masa kerja Kabinet Ali Sarto Amidjojo II. Kabinet Ali Sarto Amidjojo II menjadi salah satu cerminan ketidakstabilan politik era demokrasi parlementer di Indonesia. Meskipun memiliki program yang baik dan ambisius, pelaksanaannya terhambat oleh konflik politik, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta situasi ekonomi dan keamanan yang sulit. Kejatuhan kabinet ini menunjukkan bahwa sistem parlementer pada semasa itu belum mampu menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif di Indonesia. Nah, sekian pembahasan kami mengenai Kabinet Ali II. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.